نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah merupakan suatu tujuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu merupakan sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga apa yang kita cari pada hari ini, daripada ilmu syar'i, ilmu agama, yang di situ terdapat ucapan Allah dan Rasulnya, adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupanya untuk kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'adiluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu agama ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Dengan apa saja yang paling berharga di dunia ini, tidak bisa dibandingkan secuil pun dengan agama ini, dengan ilmu syariat ini. Namun bagi siapa? Liman sahhat niyatuhu. Bagi orang yang niatnya itu benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita korbankan, apa yang kita usahakan, ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Yang kalau kita melihat
bagaimana kisah para salafun saleh, di antaranya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terdepan. Karena berharganya ilmu agama ini, demi satu hadis, rela dia mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengerahkan segala tenaganya demi satu hadis. Berjalan dari Madinah ke negeri Syam. Subhanallah. Yang terbayangkan bagi kita, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tahu bahwasanya apa yang mereka cari adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita lihat kawan-kawan kita atau manusia-manusia yang kerja di pertambangan emas. Bayangkan, mereka kerja mencari emas, masuk ke hutan belantara, melalui mengarungi daripada sungai, hutan, gunung. Demi apa? Demi mendapatkan emas. Yang mungkin yang didapatkan emas tersebut bukan sesuatu yang banyak. Tapi mereka menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, bahkan meninggalkan keluarga demi mendapatkan emas tersebut. Dengan resiko yang begitu besar. Bayangkan. Dengan resiko yang begitu besar. Bisa jadi nanti mereka tertimpa batu, bisa jadi mungkin nanti akan terjadi begini dan begitu. Dengan resiko yang begitu besar. Kenapa? Karena sudah terbayang bagi mereka kemuliaan dan keuntungannya. Sehingga apapun yang terjadi mereka siap. Sehingga tidak heran bagi kita bagaimana para salafun saleh, para sahabat yang terdepan, demi satu hadis mengorbankan harta dan tenaganya berjalan dari Madinah ke Syam. Kenapa? Karena mereka tahu begitu berharganya ilmu tersebut. Sehingga perjalanan yang panjang itu tak terasa bagi mereka. Sehingga ayol ikhwah wal akhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah insya Allah yang akan kita bahas. Bagaimana kesungguhan para salafun saleh dalam mereka menuntut ilmu agama ini tak kenal lelah, tak kenal capek, tak kenal apa yang mereka korbankan. Apa saja yang mereka korbankan, mereka tidak lihat itu. Kenapa? Karena yang mereka tuju adalah sesuatu yang teramat mulia. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu dikatakan mulia ketika orang yang jahil, ketika ada orang yang jahil, senang dia kalau dibilang dia orang yang berilmu. Itu sudah cukup. Sudah cukup bagi kita, nggak perlu kita mengkaji panjang lebar tentang keutamaan ilmu itu. Orang yang jahil, ketika dia dibilang kamu orang yang berilmu, subhanallah, senang sekali dia. Bahagia dia. Sehingga nggak perlu kita kaji panjang lebar tentang keutamaan ilmu itu. Itu sudah cukup. Wa kafa bil jahli, dan cukuplah kebodohan itu suatu keburukan ketika orang yang jahil tidak mau dibilang jahil. Sudah cukup itu. Tidak perlu kita mengkaji panjang lebar tentang bagaimana keburukan daripada kejahilan, kebodohan.
Cukup orang yang jahil tidak mau dibilang jahil, itu sudah cukup celaan bagi kejahilan tersebut. Sehingga ayol ikhwa wal akhwar rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala membuat suatu kitab yang berjudul Ar-Rihlatu fi Talabil Hadith. Perjalanan demi mencari hadis. Dan ini bahkan merupakan sunnahnya para anbiya, sunnahnya para nabi. Mereka rihlah berjalan mencari ilmu. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, surat yang sering kita baca di setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi, yang menceritakan tentang apa? Di antaranya menceritakan tentang kisah Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Seorang nabi yang mulia, ketika diberitakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya memiliki seorang hamba yang memiliki ilmu, di mana ilmu yang dia miliki engkau tidak memilikinya. Subhanallah. Begitu Nabi Musa alaihissalam mendengar daripada perkataan Allah, ada seorang hamba yang lebih berilmu darinya, beliau tak pikir panjang. Langsung beliau menyiapkan perbekalannya, menggunakan kapal atau sampan, mencari hamba tersebut demi mendapatkan ilmu. Subhanallah, seorang nabi. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya seorang yang menuntut ilmu dituntut baginya tawadhu kepada orang yang dia belajar atasnya. Dari faedah kisah tadi, kalau kita lihat dari sisi kemuliaan, tentu Nabi Musa yang mendapatkan gelar Kalimur Rahman. Bayangkan, Nabi Musa itu mendapatkan gelar Kalimur Rahman, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalimur Rahman. Subhanallah. Gelarnya nggak tanggung-tanggung, bukan S1, S2, dokter, profesor. Kalimur Rahman. Namun ketika dia diperintahkan, ketika dia belajar, padahal dari sisi kemuliaan, tentu Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir alaihi wassalam. Namun kemuliaan yang beliau miliki tak menghalangi beliau untuk tawadhu kepada gurunya, yaitu Nabi Khidir. Memang seperti itulah ilmu. Begitulah ilmu menjadikan orang yang belajar, dia harus tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi. Adab beliau berbicara kepada Nabi Khidir. Bahkan ketika Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak boleh protes, kamu tidak boleh tanya-tanya, ikut saja. Tidak sedikit pun Nabi Musa alaihissalam mengatakan, oh kamu ini siapa? Tidak. Padahal kalau dari sisi kemuliaan, siapa yang lebih mulia? Akan tetapi begitulah ilmu. Dengan seperti itulah ilmu seseorang akan berkah ketika dia tawadhu lillah. Dan itu tidak merendahkan diri Nabi Musa alaihissalam. Bukan artinya ketika seorang itu tawadhu rendah dirinya, tidak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tawadhu'a lillah, rafa'ahullah." Siapa yang dia itu tawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, seorang yang menuntut ilmu, itu merupakan perintah dari Allah untuk dia merendahkan dirinya karena Allah. Karena ilmu yang tadi. Karena ilmu yang akan dia tuntut. Sehingga siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Bukan rendah derajatnya. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ikhwah, ayo wal akhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kemuliaan itu, kemuliaan seseorang menahan dirinya untuk tidak tawadhu, maka itu bukanlah suatu kemuliaan. Sebagaimana Nabi Musa, yang seharusnya Nabi Musa itu justru sangat pantas untuk tidak tawadhu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lebih pantas lagi beliau. Namun, karena itu merupakan perintah Allah, beliau kerjakan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwah wal akhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga sedikit cuplikan kisah Jabir bin Abdullah. Ketika beliau mendengar ada suatu hadis yang beliau tidak langsung mendengarnya dari perawinya. Jabir bin Abdullah. Beliau tidak langsung mendengarnya langsung dari perawinya. Beliau ingin langsung mendengar hadis tersebut dari periwayat hadisnya. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Yang singkat cerita, Abdullah bin Unais ini berada di Syam. Sementara Jabir bin Abdullah itu berada di Madinah. Begitu beliau tahu ternyata hadis yang beliau belum pernah mendengarnya tadi ada pada sahabat Abdullah bin Unais, beliau membeli tunggangan. Enggak tanggung-tanggung. Beliau beli tunggangan, beliau berjalan menuju Syam. Ketika sampai di rumah Abdullah bin Unais, ternyata Abdullah bin Unais terkejut. Apa gerangan? Seorang sahabat yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi, tawadhu dia kepada sahabat Abdullah bin Unais. Berjalan dari Madinah ke kota Syam, ke negeri Syam. Ketika Abdullah bin Unais bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, apa geranganmu? Tidaklah yang menjadikan aku berangkat dari Madinah ke Syam, melainkan aku ingin mendapatkan satu hadis langsung dari mulutmu, di mana hadis tersebut tidak ada yang mendengarnya kecuali kamu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitu selesai Abdullah bin Unais menyampaikan hadis, pulang beliau. Subhanallah. Hanya karena apa? Satu hadis. Bahkan disebutkan dari sahabat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan di antara ahdaf, tujuan para ulama melakukan rihlah. Di antara tujuannya apa? Yang pertama, tahsilul hadis.
demi mendapatkan satu hadis, sebagaimana kisah Jabir bin Abdullah yang kita bacakan tadi. Dan ada juga tujuan mereka rihlah tersebut adalah melakukan perjalanan. Tujuannya adalah at-tathabbutu minal hadis. Ingin betul-betul cross-check hadis tersebut. Betul nggak hadisnya? Dia sudah dengar, tapi dia ingin tasabbut, ingin meng-cross-check kebenarannya. Dan ini sebagaimana hal yang dilakukan oleh Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Perjalanan beliau fi rihlatihi minal madinati an-nabawiyah ila Misr. Perjalanannya dari Madinah ke Mesir. Subhanallah. Tujuannya apa? Liyatathabbata min hadithin sami'ahu minan nabi. Untuk tatsabbut, untuk meng-cross-check apa yang dia dengar itu benar atau tidak. Subhanallah. Ajib. Dia ingin meng-cross-check yang saya dengar ini betul nggak ya? Ada salah nggak ya? Kenapa? Karena ternyata tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali beliau dan sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Hanya dua orang ini yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Beliau ingin meng-cross-check, benar nggak yang saya dengar ini? Jangan sampai salah. Sehingga beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir untuk menjumpai sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma. Subhanallah, ajib. Dan ini bukan sekedar cerita. Ini kenyataan. Kenapa? Karena yang ingin mereka dapatkan itu sesuatu yang sangat mulia. Bahkan disebutkan ada seorang rawi ulama hadis yang bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ma'ruf Syu'bah. Di mana beliau wa kadzalika rahila Syu'bah bin Hajjaj min ajli isnadin li hadithi fadlul wudu'i wa dzikri ba'dahu. Kita coba dengarkan perjalanan Syu'bah bin Al-Hajjaj demi sanad hadis. Beliau ingin meng-cross-check sanadnya benar atau tidak. Ya. Sanad hadisnya ini benar atau tidak ini. Sehingga beliau melakukan perjalanan. Fa inna Aba Ishaq as-Subai'i alladhi sami'a minhu Syu'batu hadzal haditsa mudallis. Karena Abu Ishaq as-Subai'i, di mana Syu'bah mendengarkan hadis tersebut dari beliau, ternyata Abu Ishaq ini seorang yang mudallis, yang perawi yang cacat dia, mudallis, suka ya mengkaburkan suatu hadis, seolah-olah hadisnya bersambung padahal tidak. Seolah-olah rawinya sahih, ternyata tidak. Walam yakshif li Syu'bata an haqiqati amri sanad. Ternyata Syu'bah bin Al-Hajjaj belum tersingkap bagi dia hakikat daripada sanad tadi. Sanadnya bersambung atau tidak. Wa kana Syu'batu katsiral inayati yatatabba'u al-mudallisin. Jadi Syu'bah ini ulama yang fakar mencari para perawi-perawi yang suka tadlis, yang suka ya, mengkaburkan suatu hadis. Farahila tilka rihlata tawassala ila natijatin mu'sifatin hiya
Uturiyatin minas sanad ahaduhum mat'unun fi. Ternyata ketika Syu'bah melakukan perjalanan untuk meng-cross-check sanad hadis tersebut, hasilnya apa? Hasilnya bukan mendapatkan hadis yang sahih. Ya. Tapi mereka nggak putus asa. Ini yang ajibnya. Ternyata sanad hadis tersebut itu tidak bersambung. Sanadnya itu tidak benar. Kenapa? Karena salah satu daripada perawi hadis tersebut mat'unun fi, yang cacat. Sampai-sampai karena kecewanya beliau tadi, beliau ingin mengetahui hadis ini sanadnya sahih atau tidak, berusaha mencari kesahihannya. Oh, ternyata sanadnya tidak benar. Ada perawinya yang rusak. Apa kata beliau? Dammara alayya hadzal hadits. Sungguh hadis ini menghancurkan saya, katanya. Law sahali hadzal hadits kana ahabbu ilayya min ahli wa min mali wa min ad-dunya kulliha. Subhanallah. Apa kata beliau? Seandainya hadis yang aku cari ini sahih, sungguh itu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Sungguh lebih aku cintai daripada hartaku sendiri. Dan sungguh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kalau hadis ini sahih, kata beliau, ini bukan sekedar ucapan. Karena kesungguhannya dia tadi dan cintanya dia terhadap ilmu tersebut, keluarlah ucapan yang seperti itu. Kalau hadis ini sahih, sungguh lebih aku cintai daripada keluargaku, hartaku, bahkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Begitulah para ulama. Sehingga nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang ya kita anggap percuma. Nggak ada istilah percuma. Demi satu hadis melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Demi meng-cross-check hadis benar atau tidak, rela melakukan perjalanan. Bahkan dikatakan kepada Yahya bin Ma'in, sahabat Imam Ahmad rahimahullah. Dikatakan kepada beliau ketika beliau fi maradi mautihi, ketika beliau sedang sakit parah. Beliau ditanya, orang sakit ditanya, "Ma tashtahi?" Kamu mau apa? Orang sakit ditanya. Kalau orang sakit ditanya kan mungkin dia kepingin ya makanan yang enak, yang buat dia selera, atau apalah. Apa jawaban beliau? Qala baitun khali wa isnadun ali. Saya ingin rumah yang kosong. Tujuannya apa? Supaya beliau bisa fokus belajar. Wa isnadun ali, dan saya ingin sanad yang tinggi. Kalau belajar hadis itu langsung dari perawinya yang pertama, nggak mau ya dari fulan nggak mau, langsung lompat kalau bisa ada yang itu. Subhanallah, ini orang yang sakit. Ajib. Orang yang sakit ditanya dalam keadaan sakit, apa yang kamu mau? Mata setahi. Yang kamu mau itu apa yang sesuai selera kamu? Istahi, yang sesuai seleranya apa? Ditanya seleranya itu apa?
Dia ingin rumah yang kosong biar bisa tenang dan ingin sanad yang tinggi. Subhanallah. Begitulah para ulama. Bahkan Abu Aliyah berkata, "Kunna nasma'u ar-riwayata an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Basrah." Dahulu kami mendengar riwayat, kata Abu Aliyah, dahulu kami mendengar riwayat dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu kami mendengarnya itu kami berada di Basrah. Fama nardo. Namun kami nggak mau, nggak ridho kami, nggak senang hati kami. Begitu mudahnya kami mendapatkan ilmu, nggak mau kami. Fama nardo, kami nggak mau, nggak senang kami. Hatta narkaba ilal madinati, sampai kami pergi ke Madinah. Fanasma'uha min afwahihim, sehingga kami bisa langsung dengar dari mulut-mulut mereka para sahabat tadi. Ini contoh misalnya, ya kita, ana menyampaikan ya ucapan seorang ulama misalnya yang masih hidup, mungkin Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan bilang kayak gini, antum nggak merasa puas sampai pergi ke Saudi untuk langsung mendengar kalimat itu dari Syekh Shalih Fauzan. Subhanallah. Begitulah semangatnya para salafun saleh di dalam mencari ilmu. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, beliau menyebutkan suatu riwayat an Katsir bin Qais qal kuntu jalisan ma Abi Darda fi masjidi Dimashq. Fatahu rajulun faqal ya Abu Darda ji'tuka minal Madinah. Dari Katsir bin Qais, kata beliau, kuntu jalisan, kata Katsir bin Qais, dahulu saya duduk bersama sahabat Abu Darda di Masjid Damaskus. Saya duduk bersama Abu Darda di mana? Di Masjid Damaskus. Ketika kami sedang duduk, fa'atahu rajulun, sedang kami duduk bareng, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini berkata, ya Abu Darda, ji'tuka minal Madinah. Wahai Abu Darda, aku datang jauh-jauh dari Madinah, wahai Abu Darda. Dipertegas lagi sama dia, bukan Madinah kota-kota biasa, Madinatul Rasul. Aku datang dari negerinya Nabi. Li hadisin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kemari jauh-jauh karena satu hadis yang sampai kepadaku, engkau yang menghadiskannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadisnya itu Abu Darda. Laki-laki ini tahu ada suatu hadis yang langsung diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Bayangkan, tak pikir panjang dia berjalan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian Abu Darda mengatakan, wala ji'ta li hajah, qala la.
Abu Darda bertanya lagi, kamu datang kemari bukan karena suatu kebutuhan, urusan dunia yang lain. Kata laki-laki ini nggak ada urusan gue itu. Kalau wala tijara, kamu datang kemari untuk berdagang mungkin, untuk mekat, ya kan? Kata sahabat yang mulia, kata laki-laki ini, kalau enggak, saya datang kemari bukan untuk berdagang. Kalau wala jita illa lihadzal hadis, kamu tidak datang kemari kecuali untuk hadis ini? Kata dia, saya nggak datang kecuali untuk hadis ini. Kemudian qal Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, melakukan perjalanan dari Banda Aceh kemari, perjalanan dari Sigli ke Banda Aceh atau kemana saja dia, salaka tariqan, melakukan perjalanan, yatlubu fihi ilman, yang mana perjalanan yang dia tempuh itu untuk apa? Untuk mencari ilmu. Jadi ikhlaskan niat, jangan semata-mata untuk main futsal. Ikhlaskan niat, sama-sama kita. Ya, itu embel-embelnya saja, ya kan? Apa namanya kalau orang pesta tuh ada ininya tuh, buah tangannya. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan mencari ilmu, sallaka bihi tariqan min tariqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perjalankan dia. Allah akan perjalankan dia jalan menuju surga. Allah permudah jalannya. Subhanallah. Allah permudah jalannya menuju surga. Bukan menuju kemana-mana. Darul qarar, tempat yang abadi. Wa darun ni'mah, tempat dengan segala kenikmatan mala ainun ra'at. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatra ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan yang begitu besar, yang tak terbayangkan bagaimana besarnya kenikmatan yang Allah berikan. Allah perjalankan dia. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena ridhonya mereka, karena senangnya para malaikat tadi untuk para penuntut ilmu. Ingat, untuk para penuntut ilmu. Sampai-sampai malaikat tersebut meletakkan sayap mereka. Sebagian para ulama menafsirkan mereka tawadhu, menggambarkan tawadhu'nya para malaikat di hadapan para talabul ilm. Bayangkan, ibadullah al-muqrabun la ya'sunallah, para hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, yang selalu bertasbih di siang dan di malam hari, dan mereka tidak pernah jenuh untuk bertasbih kepada Allah. Bayangkan makhluk yang begitu mulia, tawadhu untuk siapa? Para penuntut ilmu.
Tawadu mereka itu para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas keutamaan orang yang ahli ibadah. Bagaimana keutamaannya? Kafadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Perbedaannya itu bagaikan rembulan yang terang benderang di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Mana yang lebih terang? Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wa min kulli syai' hatta al-hitan fi jawfil ma'. Subhanallah. Sesungguhnya orang yang berilmu, maka keutamaan orang yang berilmu itu begitu besar. Kedudukan yang Allah peruntukkan untuknya begitu mulia. Bayangkan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berilmu. Allah gandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian para malaikat. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah bersaksi. Allah yang bersaksi. Demikian pula siapa yang bersaksi juga? Wal malaikatu. Para malaikat Allah juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Persaksian Allah, persaksian para malaikatnya, persaksian orang-orang yang berilmu. Enggak disebut di situ persaksian para dokter, para profesor, enggak disebut. Persaksian orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berilmu la yastaghfiru lahu man fis samawat. Siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, semuanya berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada orang yang berilmu. Hatta al-hitan, sampai-sampai hitan fi jawfil ma'. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikan yang ada di dalam air berdoa kepada Allah agar orang yang berilmu itu diampuni dosanya oleh Allah. Ayat ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh beruntung orang yang berilmu. Bukan hanya anaknya. Bukan hanya anak yang saleh yang mendoakan dia, tapi seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, kata Nabi. Sampai-sampai ikan. Bayangkan. Bagaimana besarnya kedudukan orang yang berilmu. Kita tahu. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau seorang itu meninggal dunia, terputus semua amalannya. Kecuali 3. Yang diantaranya kata Nabi,
ilmin yuntafa'u bih. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bayangkan, yang mendoakan dia bukan hanya anaknya. Sehingga orang yang berilmu itu benar-benar tinggi derajatnya di sisi Allah. Seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan, itu berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa hamba tersebut. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhama, wa awrasul ilm, faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Dan para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Yang mereka wariskan kepada umat ini adalah ilmu. Sehingga ilmu ini merupakan warisan para nabi yang sangat-sangat berharga. Maka siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagiannya yang sangat banyak. Sehingga ya ikhwa wal akhwa rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika laki-laki ini berkata, saya tidak datang menemuimu kecuali untuk suatu hadis yang aku dengar, bahwasanya engkau meriwayatkan hadis tersebut. Maka sahabat Abu Darda mengatakan, fa'abshir in kunta shadiqa, bergembiralah kamu kalau kamu memang jujur. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min rajulin yakhruju min baitihi yatlubu ilman illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan lima yatlub. Subhanallah. Kata sahabat Abu Darda memberikan kabar gembira kepada laki-laki ini. Aku mendengar Rasulullah mengatakan langsung, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya. Semua kita ini keluar dari rumah-rumah kita. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya yang tujuannya adalah mencari ilmu, melainkan para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka karena ridhonya mereka dengan apa yang dia cari. Malaikat langsung tawadhu untuk hamba tersebut. Maka ayol ikhwa wal akhwa rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan cuplikan yang di awal tadi, yaitu anna Jabir ibn Abdullah haddatsahu, bahwasanya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah menghadiskan kepadanya, balaghani an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku dari seorang sahabat Nabi, hadisun sami'ahu min Rasulullah, aku mendengar bahwasanya sahabat ini dia telah mendengar hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam asma'hu minhu,
Di mana hadis yang aku tahu hadis itu ada pada sahabat tersebut, aku belum pernah dengar hadis itu. Aku belum pernah dengar hadis itu. Qal fabta'tu ba'iran. Aku pun membeli seekor onta. Subhanallah. Memang mencari ilmu itu harus ada yang dikorbankan. Jangan istilah saya mau gratis. Harus ada yang dikorbankan. Fabta'tu ba'iran, aku membeli seekor onta. Fasyadattu alaihi rahli. Kemudian aku segera untuk menuju perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran. Aku berjalan menuju sahabat tadi. Berapa lama? Sebulan. Subhanallah. Hanya karena satu hadis. Sebulan perjalanan dengan menggunakan onta. Hatta ataitu Syam. Hingga aku sampai di Syam. Fa'idha huwa Abdullah bin Abi bin Unais Al-Ansari. Ternyata sahabat yang aku tuju itu namanya adalah Abdullah bin Unais Al-Ansari. Qala fa'arsaltu ilaihi anna Jabiran alal bab. Maka aku kirim seseorang utusan untuk menyampaikan berita kepada, kabar berita kepada Abdullah bin Unais bahwasanya aku sedang di pintu rumahnya. Ini adabnya. Adab seorang murid menunggu gurunya. Jangan terbalik. Jangan sampai pula guru menunggu murid. Subhanallah, dengan kita mempelajari perjalanan para salafun saleh di dalam menuntut ilmu, kita banyak mempelajari adab-adab mereka. Sehingga ilmu itu berkah dia. Qala faraja'a ilayya rasul. Ketika aku beritakan, aku kirim seseorang untuk menyampaikan berita, kabar tadi, maka utusan tadi datang kepada saya. Faqala Jabir bin Abdullah, apakah kamu Jabir bin Abdullah, kata utusan tadi. Faqultu na'am, saya Jabir bin Abdullah. Qala fakharaja ar-rasul ilaihi, fakharaja ilayya, tanaqani, tanaqtuhu. Maka ketika utusan tadi pergi menemui Abdullah bin Unais, disampaikan ternyata yang datang memang benar-benar Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Unais langsung keluar dari rumahnya, menjumpai Jabir bin Abdullah, kemudian memeluk beliau. Qultu haditsun balaghani annaka sami'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mawalid. Kata Jabir, wahai sahabatku, ada satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kezaliman-kezaliman. Lam asma'hu, ini syahidnya. Hadis yang engkau dengar itu, wahai sahabat Abdullah, aku belum dengar itu hadis. Fakhashitu an amuta au tamuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir saya yang mati dulu atau kamu yang mati dulu. Dalam keadaan aku belum mendengar hadis tersebut. Subhanallah, kekhawatiran yang begitu tinggi. Dia nggak mau mati dalam kebodohan. Bayangkan. Tidak mau mati dalam kebodohan dalam perkara ini. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang yang sengaja nggak mau belajar? Tercela.
sengaja tidak mau menghadiri majelis ilmu, sengaja tidak mau menghadirinya, sengaja tidak mau duduk dia di dalamnya dengan segala alasan-alasan. Kalau seandainya dia betul-betul menyerapi keutamaan ilmu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, subhanallah, nggak sanggup dia tinggalkan hadis tadi, nggak sanggup dia meninggalkan majelis tersebut karena kemuliaannya. Baru keluar saja dari rumahnya, itu malaikat langsung tawaduk kepada hamba tadi, meletakkan sayap-sayapnya karena ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu. Itu baru berangkat dari rumah. Belum lagi ketika dia sampai di dalam majelis ilmu, di mana para malaikat tersebut mengayomi mereka-mereka yang duduk di dalam majelis ilmu, diayomi oleh para malaikat-malaikat Allah. Diturunkan padanya as-sakinah, ketenangan. Bukan ngantuk, ketenangan. Bukan ngantuk, tapi diturunkan padanya ketenangan. Ya. Ngantuk itu terpuji hanya pada dua perkara. Yang pertama, ketika perperangan, ngantuk dia, itu berarti Allah Ta'ala memberikan rasa aman kepadanya. Itu ngantuk yang terpuji. Ya. Ngantuk yang terpuji ketika perang sedang berkecamuk, dia bisa tidur. Itu keamanan yang Allah berikan kepada hamba tadi. Kemudian ngantuk yang kedua yang terpuji itu ketika dia mendapatkan rasa takut. Tertimpa rasa takut, tiba-tiba dia ngantuk, tidur dia. Itu ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ngantuk di majelis ilmu, itu dari syaitan. Ngantuk ketika sholat, itu juga dari syaitan. Jangan dibilang-bilang ngantuk nih Ustaz, sakinah. Itu bukan sakinah namanya. Ya. Jadi ngantuk yang terpuji itu hanya pada dua perkara saja. Ketika perang sedang berkecamuk, dia ngantuk, bisa tidur dia. Ketika dia tertimpa rasa takut, Allah berikan ketenangan pada dirinya. Maka ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abdullah bin Unais, yahsyurullahu al-ibad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat. Qala yahsyurullahu an-nas. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia. Qala wa awma'a biyadihi ila Syam. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Syam. Daerah sana nanti manusia akan dikumpulkan. Uratan hurlan buhma. Dalam keadaan manusia itu uratan, telanjang, tidak ada sehelai kain pun yang menutupi tubuh kita. Hurlan, dalam keadaan kita belum dikhitan, sebagaimana kama khalaqnahum awwala marrah. Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita nanti di yaumul qiyamah sebagaimana ketika kita dilahirkan, nggak ada baju sehelai pun, dalam keadaan belum dikhitan. Duhman. Demikian pula dalam keadaan duhman, laisa ma'ahum, dalam keadaan nggak punya apa-apa, kosong. Kama khalaqnahum awwala marrah, kata Allah, sebagaimana kami ciptakan mereka di awal pertama kali. Ya. Waktu sudah habis. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada ukhwah sekalian dan akhwat karena waktunya sudah 14 menit. Ya, insyaallah akan bisa dilanjutkan kembali
oleh Al-Ustaz Abdurrahman Al-Batahani di waktu-waktu yang lain untuk memberikan ya semangat kepada kita semua, terutama yang berbicara, untuk kita semangat di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.